Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Terbuka Pojar Magelang. Hari ini kami akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD tentang pencemaran lingkungan. Sebelum melakukan kegiatan praktikum, kami ingin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Surut, NIM 85675893. Nama saya Khairul Nisa, NIM saya 8567567008. Nama saya Pusdasari, NIM 8567588844. Nama saya Desi Purnamayu, NIM 8567581163. Nama saya Krismawati, NIM 8567588876. Nama saya Sepuyana, NIM 856761219. Demikianlah perkenalan kami dari mahasiswa Universitas Terbuka. Hari ini kami akan melakukan kegiatan praktikum tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah perubahan negatif pada lingkungan yang disebabkan oleh masuknya zat, energi, makhluk hidup atau komponen lain ke dalam lingkungan. Contohnya, pengaruh deterjen terhadap pencampahan kacang hijau. Adapun alat dan bahan yang dipersiapkan untuk praktik tentang pengaruh deterjen terhadap pencampahan kacang hijau. Yang pertama ada air ledeng, yang kedua ada kacang hijau, yang ketiga deterjen bubuk, yang keempat ada gelas, yang kelima kertas label, yang keenam ada mistar, yang ketujuh ada gelas kimia, yang kedelapan corong kimia, yang kesembilan ada sendok, serta 10 ada kotak pedus. Nah, itulah bahan-bahan yang kami sediakan untuk melakukan praktik tentang pengaruh deterjen terhadap pencampahan. Sekarang kita akan memasuki tata cara atau cara-cara tentang pengaruh deterjen pada pencampahan. Pertama kami silakan untuk rekan-rekan untuk melakukan kegiatannya. Baiklah, langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu memasukkan 1 sendok makan deterjen bubuk ke dalam gelas yang sudah terisi 1000 ml air. Setelah kita masukkan, kita aduk rata deterjennya. Baiklah, untuk langkah yang kedua, kita akan memasukkan air yang telah dicampur dengan bubuk deterjen ke dalam gelas yang berisi 100 ml dengan menggunakan corong kimia. Lalu, kita masukkan lagi air sebanyak 1000 ml ke dalam wadah yang telah kita masukkan deterjen. Dan kita masukkan lagi ke dalam wadah yang 50%. Lalu kita isi lagi air yang telah dimasukkan deterjen sebanyak 1000 ml air dengan ditambah air ledeng. Lalu kita masukkan ke dalam wadah yang 25%. Lakukan hal yang sama ke dalam wadah-wadah berikutnya. Nah, untuk gelas yang kontrol, kita akan menggunakan air yang tanpa dicampur dengan deterjen. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita akan memasukkan tisu ke dalam gelas yang berisi 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, sama 3,1% dan gelas yang kontrol. Kita masukkan tisunya ke dalam gelas, kita tata dan lakukan hal yang berulang sampai ke gelas kontrol.
kita akan masuk ke langkah yang keempat, yaitu memasukkan air 2-3 sendok ke dalam gelas yang berisi 100%. Oke, selanjutnya ke gelas yang 50%. Sampai ke gelas yang terakhir. Gelas yang terakhir yaitu kontrol. Air tanpa deterjen. Baiklah, langkah yang kelima yaitu kita akan memasukkan kacang hijau ke dalam 100% gelas yang berisi air deterjen. Kita akan memasukkan beberapa biji kacang hijau. Terus kacang hijau kita akan memasukkannya lagi ke dalam gelas yang 50%. Lakukan hal ini sampai ke gelas terakhir, sampai ke gelas kontrol. Nah, ini kita ke gelas yang terakhir yaitu gelas kontrol. Ini gelas kontrol ini tanpa deterjen serbuk. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu kita tutup gelas-gelas yang berisi kacang hijau yang telah kita isi air deterjen dengan menggunakan kardus. Kita tutup, ya. Lalu kita tunggu perkembangannya selama 2 hari atau 48 jam. Selama menunggu 48 jam, hari ini kita akan membuka atau mempresentasikan pengaruh deterjen terhadap ketambahan yang kemarin telah kami laksanakan. Sebelum membuka ini, kami ucapkan terima kasih kepada produk Mie Sedap Cup yang telah mensponsori kegiatan praktik kami. Baiklah, hari ini kita akan membuka dan mempresentasikan deterjen terhadap kacang hijau atau berketambahan. Baik, silakan untuk membukanya. 1, 2, 3. Setelah itu kita akan meletakkan tumbuhan-tumbuhan ini dan mempresentasikannya apakah yang terjadi. Dari yang 100%. Nah, sampel yang digunakan adalah biji kacang hijau. Ada 7 gelas perendaman kacang hijau dengan konsentrasi deterjen. Ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang 25%, ada yang 12,5%, ada yang 6,25%, ada yang 3,10%, dan ada yang kontrol atau air bersih tanpa deterjen. Nah, pengamatan ini yang akan kita amati adalah jumlah biji berkecambah, pertumbuhan panjang tunas, kondisi fisik kecambah atau warna dan bentuk kecambah. Pengamatan selama 48 jam, konsentrasi yang 100% deterjen, ini hampir semua biji tidak berkecambah, terjadi kerusakan pada biji. Nah, misalnya perubahan warna menjadi kekuningan atau kehitaman, dan juga tekstur bijinya mungkin menjadi lembek atau mulai membusuk. Bisa dilihat ini adalah warnanya menjadi hitam, itu mulai membusuk. Dan juga pertumbuhan kecambahnya juga terhambat untuk yang 100%. Nah, kita lanjut ke yang 50%. Nah, konsentrasi 50% deterjen ini sebagian besar biji tidak berkecambah atau hanya sebagian kecil yang menunjukkan tanda-tanda berkecambahan. Nah, biji yang mencoba berkecambah menunjukkan tanda kerusakan, seperti akar yang pendek atau layu. Nah, bisa kita lihat ada yang lembek dan juga akarnya itu layu. Nah, untuk konsentrasi yang 25%, ada beberapa biji berkecambah, tetapi tunas yang muncul lebih pendek dan tampak tidak sehat. Inilah, bisa kita lihat contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya konsentrasi 12,5% deterjen. Perkecambahan mulai terjadi, tetapi masih jauh lebih sedikit dibandingkan kontrol. Tunas yang tumbuh cenderung lebih pendek dan tidak kokoh. Bisa kita lihat seperti ini, dia tumbuh, tetapi dia tidak seperti yang terkontrol karena tunasnya cenderung lebih pendek dan tidak panjang. Nah, selanjutnya yang konsentrasi 25% deterjen, ada beberapa biji kecambah, tetapi tunas yang muncul lebih pendek dan tampak tidak sehat. Bisa kita lihat seperti ini, dia tumbuh, tapi dia sedikit pendek dan tidak sehat, yang mana ada yang sedikit kehitaman dan juga menguning. Kemungkinan ada perubahan warna pada tunas atau akar stres kimia.
untuk selanjutnya yaitu di bagian gelas 6,25%, perkecambahan itu terdapat peningkatan jumlah perkecambahan dibandingkan dengan konsentrasi sebelumnya. Namun pertumbuhan tunas masih terhambat dan panjangnya cenderung lebih pendek dibandingkan dengan kelompok kontrol nih. Ya. Dia tidak terlalu panjang dan tunasnya juga sedikit pendek. Lalu untuk yang konsentrasi 3,1, hampir semua biji berkecambah. Meskipun pertumbuhan tidak sebaik kelompok kontrol, tunas mungkin tumbuh tetapi tidak tampak lebih pucat atau rapuh. Nah, ini adalah 3,1%. Dia tunasnya lebih rapuh dibandingkan yang kontrol. Dan ini adalah kontrol 0 deterjen. Bisa kita lihat tumbuh batangnya menjulang tinggi ke atas, akarnya terlihat kokoh, daunnya juga terlihat berwarna hijau, tampak sehat. Dia itu sebab karena tidak tercemar oleh deterjen atau yang lainnya. Demikianlah presentasi pengaruh deterjen terhadap perkecambahan, dan selanjutnya kami akan memaparkan kesimpulan tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Ternyata selama menunggu 48 jam, pengaruh konsentrasi deterjen ini terhadap perkecambahan itu sangat menghambat pertumbuhan dalam perkecambahan. Dari 100% ini ke 12,50% ini, pengaruh deterjen sangatlah kuat sehingga menghambat pertumbuhan perkecambahan ini tumbuh dengan sehat. Sedangkan dari 6% sampai ke kontrol ini, itu pengaruhnya sangat sedikit dan perkecambahan juga lumayan atau lebih baik pertumbuhannya dibandingkan dengan yang 100%. Sedangkan kontrol ini tanpa deterjen atau no deterjen, itu pertumbuhan perkecambahannya sangat luar biasa, tumbuhannya begitu hijau, akarnya sangat kuat. Ternyata pengaruh deterjen sangat tidak baik untuk perkecambahan. Terima kasih, demikianlah presentasi masalah pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kami dari mahasiswa Universitas Terbuka Pokja Bangka Telang. Apabila dalam presentasi kami yang ada yang kurang baik atau yang masih dalam proses praktiknya, silakan komen, beri motivasi dan saran, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.